Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sampai pada kita pada minggu hari ini, tanggal 18 Oktober 2020. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang melebihi damai yang dapat diberikan oleh dunia, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami agar kami dapat membulatkan hati untuk mendengarkannya, menghayatinya, dan nanti akan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman yang akan kita renungkan dan pahami untuk menemukan kehendak Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yakni dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan dalam perikop ini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Yakub, kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu jantan, domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sopar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik-cantik anak-anak Yakub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman yang akan kita pahami, dan dari sana kita akan mencoba menemukan apa yang dapat kita lakukan dalam melestarikan budaya atau pauliulihon adat dot hasomalan, suatu hal yang sangat berguna sekarang ini dalam konteks hidup kita yang sedang giat-giatnya memajukan pariwisata, yang di dalamnya ada usaha memperagakan budaya kuno,
dan menikmati budaya modern dalam pergaulan antar bangsa. Berbahagialah siapapun yang memampukan dirinya mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita periksa satu persatu apa yang dapat kita petik dari latar belakang dan dari perikop ini. Yang pertama, budaya di zaman Ayub hanya dapat ditemukan di kampung halamannya Uz. Ayub 1 ayat 1, sebelah tenggara Damsik atau Damaskus, demikian Kamus Hak. Ada yang menduga di Haran, kota persinggahan Abraham bersama ayahnya Terah sebelum Abraham ke tanah Kanaan. Tetapi ada juga yang mengatakan tempat kelahiran Ayub di tanah Luz, sebutan lain untuk Edom. Tetapi budaya di wilayah-wilayah kota ini tidak lagi latar belakang penceritaan isi kitab Ayub. Karena cerita ini adalah hasil Israelisasi, cerita dari luar Israel, maka budaya yang perlu dipahami sebagai latar belakang cerita ini adalah budaya Israel di zaman penulisan kitab Ayub. Kitab Ayub ditulis di zaman menjelang berakhirnya pembuangan Babel dan dipopulerkan di zaman pulangnya bangsa Israel dari pembuangan Babel, dan setelah mereka berada di Yehuda tahun 600 sampai 400 atau 500 sebelum Masehi. Motif penulisan kitab ini dapat kita katakan penulis ingin menyadarkan bangsa Yehuda atau Israel yang kembali dari pembuangan tentang penderitaan kakek moyang mereka sewaktu dibuang dan keadaan pemulihan mereka kembali. Umat Yehuda itu harus belajar memahami penderitaan umat itu sejak dihancurkan dan ditawan tentara Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi karena dibiarkan oleh Tuhan, dan setelah 70 tahun terbuang atau menderita, kemudian mengalami pemulihan kembali setelah mengalami banyak godaan teologi yang hendak menyesatkan Yehuda dari ajaran Tuhan, tetapi pada akhirnya berada dalam iman yang benar kepada Tuhan, yakni kepada Yahova, lalu mendapat berkat 2 kali lipat di bawah kekuasaan raja-raja dari Persia, yakni Kores, Darius, dan lain-lain. Dan karena berkat-berkat dari Tuhan itulah mereka bisa selamat ke tanah perjanjian kembali. Umat Yehuda harus belajar hidup di bawah panji kekuasaan Tuhan. Mata pelajaran untuk itu adalah riwayat Ayub dan perdebatannya dengan teman-temannya, serta campur tangan Tuhan yang membimbing. Itu yang pertama perlu kita garis bawahi. Yang kedua, budaya yang dapat disimak dari isi kitab Ayub, misalnya memiliki putra dan putri yang banyak, masih merupakan budaya yang normal di zaman Ayub. Istri Ayub yang tak diketahui namanya melahirkan 14 putra dan 6 putri bagi Ayub. 7 putra dan 3 putri meninggal semasa pencobaan itu, dan 7 putra dan 3 putri lahir lagi di pasca pencobaan yang dialami Ayub. Dan 10 putra putri terakhir ini hidup hingga Ayub punya cucu dari mereka. Istri Ayub sungguh seorang perempuan yang sangat tangguh, sangat subur, dan luar biasa. Ayub seperti kebanyakan orang di kampung halamannya di zamannya adalah salah satu dari peternak yang kaya raya. Punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, itu 1.000 ekor, 500 keledai betina, sangat banyak budak, sehingga terhitung yang terkaya di kotanya. Budaya rajin dan cekatan mengurus ternak berkembang di zamannya. Mungkin bukan hanya Ayub satu-satunya orang yang terhitung sebagai orang saleh dan takut akan Tuhan. Sebagai orang yang berpengaruh, tentu saja banyak orang yang mengikuti Ayub. Menurut pencerita, Ayub percaya kepada Tuhan, Yahweh Elohim. Dari itu penulis ingin mengatakan bahwa Yahweh Elohim bukan hanya sembahan umat Israel,
melainkan sembahan yang menguasai seluruh bangsa-bangsa. Jehovah Elohim adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia mencampuri hidup manusia di dunia selain hidup bangsa Israel. Tuhan ini dikenal di Teman, Suah, dan Naama. Budaya pesta bunda-budi berkembang di zaman Ayub. Itu bukan pesta di kafe-kafe seperti sekarang, melainkan di rumah orang tua. Putra-putri Ayub sering mengadakan pesta-pesta. Pesta seperti itu merupakan kesempatan bersuka cita dengan orang lain dan untuk berbagi dengan orang lain. Para pemuda-pemudi berkumpul, memainkan musik, menari bersukaria, dan meminum penghangat badan tetapi tidak sampai mabuk-mabukan. Pesta itu bukan pesta hura-hura, bukan pesta miras, dan bukan pesta menghamburkan kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Pesta itu merupakan pesta keakraban dan pesta mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan kemakmuran ekonomi yang diberikan Tuhan kepada orang tua para pemuda-pemudi tersebut. Mereka dan orang tua mereka tidak hanyut oleh berlimpahnya kekayaan sehingga melupakan Tuhan, melainkan para orang tua seperti Ayub mengingat dan membesarkan Tuhan. Orang tua memberikan kepada Tuhan kurban bakaran penghapus dosa, seraya memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa yang mungkin terlanjur dilakukan anak-anak muda tersebut. Sungguh merupakan budaya kemakmuran yang diisi penuh dengan praktek-praktek keagamaan dan kesalehan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayub menjadi salah satu dari penduduk negerinya yang sangat dibanggakan oleh Tuhan. Selain sosialita hidup bersama dalam kebahagiaan, juga ada budaya sosialita dalam penderitaan. Hal ini tampak dari kunjungan teman-teman Ayub menjenguk Ayub yang sedang sangat menderita. Sudah menjadi budaya mereka kompak dalam suka dan juga dalam duka. Dari adanya dialog atau sharing, saling berbagi tentang wawasan iman dalam memahami pengalaman hidup antara Ayub dan teman-temannya, dapat disimak bahwa budaya saling mengutarakan pendapat tentang iman kepercayaan kepada Tuhan di kalangan umat beragama dapat terjadi dengan penuh damai, walaupun saling mengkritisi. Bahkan sharing wawasan iman itu diakhiri dengan saling mengampuni sewaktu ternyata ada kesalahan yang satu terhadap yang lainnya, dan mereka bisa melakukan pemberian persembahan kepada Tuhan dan saling mendoakan. Jadi bukan jadi bermusuhan. Itu budaya yang harus ditiru. Ayub mendoakan teman-temannya yang dinyatakan Tuhan sebagai bersalah sehingga dosa mereka diampuni. Setelah saling memaklumi di antara Ayub dan teman-temannya, dan setelah Ayub berdoa syafaat bagi teman-temannya, barulah Ayub kembali dipulihkan. Tetapi di samping adanya budaya positif itu, dari kitab Ayub juga dapat diketahui adanya kelompok-kelompok orang atau bangsa yang suka merampok dan menyusahi orang lain. Ayub menjadi salah satu korban kebiadaban kelompok rampok seperti itu. Secara khusus disebutkan orang Sheba dalam pasal 1 ayat 15 dan orang Kasdim dalam pasal 1 ayat 17. Perampokan dan perampasan harta itu berhasil bukan karena penduduk kampung Ayub tidak kompak, melainkan karena gerombolan yang datang menyerbu lebih banyak dan lebih kuat. Budaya menggalang kekuatan di kalangan para peternak biasa terjadi di Timur Tengah. Jadi perlu ada persatuan agar perampokan bisa diatasi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah pemulihan keadaan Ayub yang diberitakan dalam perikop khotbah ini, suasana budaya sebelum Ayub tertimpa malapetaka itu kembali lagi pulih. Ada perdamaian antara Ayub dan teman-temannya yang sempat menggoda Ayub agar oleng imannya kepada Tuhan. Bahkan istri Ayub menggoda agar Ayub mengutuki Tuhan yang dianggap tidak adil karena membuat
orang saleh menderita tidak kepalang. Tetapi semua perbedaan keyakinan dan pendapat itu diselesaikan dengan ketundukan mereka semua. Semua yang berbeda pendapat itu kepada kehendak dan pengaturan Tuhan. Ibadah penyampaian korban bakaran kembali diadakan. Yang berbeda pendapat kembali bisa beribadah bersama dan saling mendoakan, saling mensukseskan dalam pelaksanaan pemberian kurban kepada Tuhan. Artinya budaya beribadah dengan baik di hadapan Tuhan kembali semarak. Kehidupan beragama menjadi lebih hangat lagi. Para tetangga, handai tolan, semua saudara baik laki maupun perempuan, semua kenalan yang lama datang bersilaturahmi kepada Ayub. Pesta sukacita bersama kembali diadakan demi memuliakan Tuhan. Mereka menunjukkan turut bersama Ayub dalam duka maupun dalam suka. Ada hadiah-hadiah berupa uang, 1 kesita dan cincin emas. Ayub memulai suatu budaya yang baru, yakni putri mendapat hak warisan. Ayub memberikan milik pusaka kepada 3 putrinya yang cantik-cantik itu, Yemima, Kezia, Kerenapuk, di tengah-tengah atau selain kepada putra-putranya. Ini lebih maju daripada pemenuhan tuntutan anak perempuan Zelapehat yang bernama Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa yang meminta kepada Musa agar mereka mewarisi tanah milik pusaka ayahnya yang meninggal tetapi tidak punya putra, hanya memiliki putri. Baca Bilangan 27 ayat 1-7. Yang baru dibuat Ayub adalah bahwa seorang ayah yang masih hidup secara sadar membagikan hartanya sebagai warisan atau milik pusaka kepada putra dan putrinya tanpa diskriminasi. Budaya itu harus berlanjut terus hingga ke zaman now. Budaya Batak Toba melakukan dopak marmeme anak, dopak do nang marmeme buru. Waktu memberi putra atau bayi laki-laki makan dari mulut ke mulut, sang ibu menghadapkan wajahnya kepada wajah putranya. Demikian juga dilakukan kepada putri atau bayi perempuannya. Maka setiap orang tua dari kalangan Batak Toba memberikan harta warisan kepada putrinya berupa pausean, sebidang tanah untuk pemandirian ekonomi keluarga putrinya yang baru nikah, atau ulus nasora buruk, ulus yang tidak pernah labu berupa sebidang tanah, setelah putra dan mantunya perempuan atau putrinya punya anak. Dan warisan juga diberikan kepada putranya yang mendapat harta warisan dan nilainya merata. Itulah budaya orang Batak. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk menjalankan hidup yang benar. Berjuang mengalahkan penderitaan atau mempertahankan kalau tidak bisa menambah kemakmuran bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan menunjukkan kualitas kemanusiaan, keimanan, dan prestasi atau karya. Umur yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk berkarya. Karya itu indah kalau bisa menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Itulah yang ditunjukkan oleh penulis kitab Ayub dalam diri Ayub. Hidupnya indah karena dia menang mengalahkan penderitaan, dapat kembali pulih dan bertambah makmur 2 kali lipat dari sebelumnya. Ayub bisa saja dipandang sebagai prototipe atau gambaran kecil pengalaman Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya, bagi kita jauh lebih besar dari Ayub. Yesus sebagai firman Tuhan, Logos Tuteu, kalam atau kalimat Allah yang menjadi manusia, merupakan tindakan pembiaran Tuhan untuk dicobai iblis dengan berbagai kekuatan dan persoalan dunia ini. Walaupun begitu hebat cobaan dan tuduhan-tuduhan bahwa Yesus tidak berjalan di jalan kebenaran ilahi, dan pada penghujung pelayanannya di dunia, Yesus mengalami derita yang tiada taranya, bahkan hingga nyawa kemanusiaannya tercabut oleh kekejaman manusia. Yesus tetap tegak dalam visi dan misinya
tegar di dalam menunaikan tugas yang diembankan Bapaknya kepadanya sesuai dengan kebenaran ilahi. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan derita dan maut serta keberhasilannya menumpulkan sengat iblis menjadi era dimulainya suatu kebudayaan baru bagi seluruh umat manusia. Dalam budaya baru itu seluruh umat manusia terberkati lebih dari 2 kali lipat dari prestasi manusia pada zaman-zaman sebelumnya. Dan kepada Yesus, seperti dikatakan Apostel Paulus, bahwa Tuhan meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikian Paulus dalam Filipi 2 ayat 9-10. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus ini akan terus menjadi kenyataan baik di kalangan pengikut Yesus maupun di kalangan para penyangkal Yesus. Sebab semua mereka yang mengikut dan yang menyangkal Yesus mencita-citakan adanya budaya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Dan itulah yang menjadi intisari daripada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, budaya yang sedang dipergumulkan manusia semuanya dapat dikembangkan berdasarkan kebenaran Injil Yesus Kristus. Misalnya, pertama, mengkombinasikan budaya lama dan budaya modern. Injil Kristus tidak membawa suatu budaya tertentu. Penginjilan tidak membawa budaya Yahudi kepada umat yang menerima Injil keselamatan yang dari Yesus Kristus. Menjadi Kristen tidak perlu menjadi orang Yahudi. Injil mendorong umat yang menerimanya untuk memajukan budaya yang sedang dialami oleh umat atau masyarakat yang dijumpai Injil tersebut. Dorongan-dorongan perbaikan kebudayaan yang diberikan Injil itu menjadi garam dan terang bagi budaya masyarakat itu, hingga budaya yang tumbuh itu benar-benar tergolong sebagai budaya modern. Apa artinya modern? Modern artinya sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian Kamus Bahasa Indonesia jilid 5. Berbudaya modern adalah segala sesuatu yang terkandung dalam budaya itu, baik sikap, cara berpikir, cara bertindak, pikiran-pikiran, dan tindakan-tindakan dan lain-lain, benar-benar sesuai tuntutan zaman. Budaya modern tidak mau ketinggalan zaman dan tidak mau melangkahi zaman, tetapi menuntun kehidupan di zaman yang sedang berjalan. Misalnya, kalau budaya lama mengatakan bahwa memakan sirih itu bisa dilakukan di mana-mana dan membuang ludah sirih itu di mana-mana, tetapi budaya modern menuntut bahwa boleh makan sirih di lapangan terbang, tetapi tidak boleh membuang ludah sirih itu di area lapangan terbang. Itu terjadi di Papua misalnya. Jadi kalau harus makan sirih, maka ludah yang harus dibuang itu dibuang ke kantong sendiri atau ke dalam tempat khusus yang dibawa pemakan sirih tersebut. Itu tuntutan Injil. Ludah tidak boleh mengotori dunia yang diciptakan Tuhan. Terutama sekarang ini karena demi pencegahan COVID-19. Demikian juga soal pakai koteka. Dulu pakai koteka merupakan budaya yang indah. Sekarang pakaian seperti itu tidak cocok lagi dipakai di mall, di supermarket atau di dalam pesawat. Maka anjuran Injil agar semua umat menyesuaikan pakaian masing-masing dengan tuntutan zaman. Bersyukurlah bahwa umat Kristen telah menemukan pakaian yang cocok untuk segala zaman. Pakaian mereka bukan pakaian buka-bukaan, dan bukan pula pakaian tutup-tutupan. Dulu bersalaman itu tanda keakraban, tetapi sekarang bersalaman tidak perlu lagi demi kesehatan bersama. Perubahan-perubahan sedemikian dapat dipahami dan dijalankan sesuai ajaran terang Injil. Budaya yang kedua, membangun budaya pariwisata. Budaya pariwisata adalah budaya yang mempromosikan keindahan alam, keramah tamahan penduduk setempat, mempromosikan nikmatnya karya-karya kuliner, nyamannya berada di tengah masyarakat yang zero kejahatan, indahnya karya-karya seni para penduduk setempat,
asrinya rumah, pekarangan, dan lingkungan oleh masyarakat setempat dan pendatang, kompaknya orang setempat dengan para pendatang atau wisatawan, indahnya adat istiadat kakek moyang yang diperagakan, dan kuatnya adat istiadat yang sedang dijalankan masyarakat setempat, rukunnya masyarakat yang berlainan etnis, adat, dan agama di kota pariwisata atau tempat pariwisata tersebut, dan mempromosikan kuatnya masyarakat setempat menjunjung tinggi moral dan kesusilaan dan tingginya mutu pendidikan demi menjawab zaman. Itulah budaya pariwisata yang harus terus-menerus dibangun atas dasar dorongan-dorongan oleh garam dan terang Injil. Budaya yang ketiga, budaya adat istiadat yang membangun kemanusiaan dalam semangat kemerdekaan dan kesetaraan. Adat istiadat selalu berkaitan dengan pergaulan antar manusia sehubungan dengan kelahiran manusia, dewasanya manusia, perkawinan di kalangan manusia, kematian manusia, dan hal-hal lain yang harus ditentukan oleh adat istiadat. Berbahagialah orang Batak Toba yang telah berhasil membangun adat istiadat yang berhubungan dengan hal-hal itu semua demi pembangunan kemanusiaan atas dasar kemerdekaan dan kesetaraan. Itu semua memang sebagai dampak dari garam dan terang Injil yang diterima oleh orang Batak Toba Kristen. Batak Toba mengatakan adat dona mekmet, adat donang nabelga, asal disi sude ruhu-ruhuna. Kecil-kecilan pun itu adat, besar-besaran pun itu adat. Asallah semua tata laksananya berjalan. Molo belga sungena belga do dekena, molo mekmet sungena mekmet do nang dekena. Besar sungainya, besar juga ikannya. Kecil sungainya, kecil juga ikannya. Demikian prinsip adat Batak. Si dapot solup do naro, alai dang adong nama ngabilus niroha. Aik godang do aik laut, dos niroha sibain nasaut. Pendatang wajib setuju dengan takaran di tempat yang dijumpainya, tetapi yang terbaik adalah kesepakatan. Sebab laut itu adalah air bah. Kesepakatanlah yang membuat adat terlaksana. Demikian arti bahasa Batak tersebut. Begitu luar biasanya kebiasaan Ria Raja atau The Meeting of Kings untuk mengatur segala sesuatu yang harus dikerjakan bersama di kalangan bangsa Batak. Kebiasaan ini perlu diterapkan untuk semua seluk-beluk kehidupan bersama di tengah masyarakat. Semua itu harus terus terpelihara demi pemenuhan tuntutan Injil. Budaya yang berikutnya adalah budaya perekonomian yang saling menguntungkan. Berdasarkan ajaran Injil dipegang prinsip yang mengatakan, pedagang harus beruntung, dan berdosalah pedagang yang tidak beruntung. Tetapi 2 kali lipatlah dosa pedagang yang beruntung dengan melakukan dusta, tipu, dan kebohongan. Pembeli berbahagia karena dia mendapat benda berharga menurut penilaiannya dan diperoleh tanpa tipu daya, tetapi suka sama suka dan sukarela membuat penjual mendapat laba. Produsen peduli konsumen memproduksi barang-barang yang keren dan paten dengan biaya produksi dan distribusi minimal, dapat membuat pekerjanya sejahtera dan usaha dapat dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Inilah budaya perekonomian yang saling menguntungkan dan yang terus didorong oleh ajaran-ajaran Injil agar berlangsung dan berkelanjutan di seantero dunia, lintas bangsa, dan negara. Prinsip-prinsip ini berlaku juga di lingkungan perekonomian mikro atau di lingkungan kecil-kecilan, di desa-desa, di masyarakat pinggiran, bukan hanya di kalangan pergaulan ekonomi para konglomerat dan multikorporasi atau dalam perekonomian dunia. Budaya yang berikut, budaya yang Bhinneka Tunggal Ika atau budaya Indonesia. Budaya Indonesia sungguh berbahagia, bangsa Indonesia sungguh berbahagia bahwa dalam pengembangan budaya Indonesia itu tidak terjadi Eropanisasi atau Arabisasi atau Jawanisasi, dan juga tidak terjadi tradisionalisasi, tetapi mengindonesianisasi
setiap budaya suku, etnis maupun budaya agamis. Proses Indonesianisasi budaya-budaya itu berlangsung tanpa kekerasan dan tanpa paksa memaksakan, tetapi dengan adaptasi atau penyerapan nilai-nilai luhur dari setiap budaya itu menjadi budaya nasional. Dari itu tampaklah hasilnya suatu mozaik budaya yang sangat indah, ditopang oleh sikap-sikap toleransi dan saling menghormati. Huria atau gereja merupakan benteng untuk setiap budaya-budaya Bhinneka Tunggal Ika itu. Sungguh indah kehidupan suatu denominasi gereja apabila dalam kehidupan jemaat-jemaatnya yang sedenominasi itu dapat dilihat, dapat dinikmati berbagai budaya etnis yang ada di Indonesia dan semuanya menjadi budaya nasional, budaya Indonesia. Huria Kristen Batak yang menjadi Huria Kristen Indonesia di awalnya pernah menempatkan dirinya sebagai benteng budaya Batak, Toba, yang telah diinjili. Kemudian semangat itu dilanjutkan lagi oleh Huria atau gereja lainnya. Semangat itu harus terus dilanjutkan dalam usaha modernisasi budaya umat Tuhan. Itu sedang terjadi dengan budaya Dalihan Natolu yang dihayati dan dilaksanakan oleh bangsa Batak Toba. Budaya yang ketujuh adalah budaya yang Pancasilais. Di negeri ini banyak budaya yang merefleksikan sila-sila dari Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Secara tersirat budaya Batak Toba yang dikenal dalam budaya Dalihan Natolu juga menyiratkan kelima sila dari Pancasila itu. Dan agar lebih jelas, maka Dalihan Natolu itu dikembangkan dengan 5 pinar dalihan, yakni manat mardonga tubuh, cermat berharkat dalam hubungan bersaudara, elik marboru, bersikap membujuk dalam hubungan kepada keluarga putri atau saudari, soba marhula-hula, hormat dalam hubungan dengan besan, keluarga besarnya, denggam mardongan, baik dalam hubungan dengan sahabat dan sesama, olo martuhan, patuh dan ibadah dalam hubungan dengan Tuhan. Budaya ini selalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Budaya ini adalah penampakan dari perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan bertemunya berbagai pihak dalam budaya ini yang bersaudara, yang berbesan, keluarga putri, saudari, sahabat dan sesama, merupakan wujud dari persatuan yang sangat kuat. Adanya kesepakatan semua pihak melalui Ria Raja atau The Meeting of Kings dalam pelaksanaan adat budaya itu merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan adanya saling memberi, saling menopang dalam pelaksanaan adat ini merupakan wujud penampakan semangat keadilan sosial bagi semua yang terlibat dalam budaya ini. Walaupun terjadi modernisasi bangsa Batak Toba, saya yakin budaya mereka ini tetap dapat mengikuti perkembangan zaman, dan Huria atau gereja akan terus menggarami dan meneranginya dengan ajaran-ajaran Injil. Dan budaya yang berikutnya adalah Tuhan memberkati semua pembangunan budaya yang sangat indah itu, yang pasti terus disinari dan digarami oleh Injil. Selamat menikmati berkat Tuhan yang berkali lipat. Amin. Mari sambut dengan nyanyian doa firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah, ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah apa yang telah kami renungkan dari firman-Mu, ya Tuhan. Memang apa yang dapat kami selami masih sangat sedikit dari firman-Mu yang sangat kaya itu. Kiranya perjalanan hidup kami menjadi perjalanan menjalankan budaya yang betul-betul Engkau terangi dengan sinar Injil-Mu, ya Tuhan. Untuk itu berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, para tokoh-tokoh adat kami, para budayawan kami, agar semuanya bekerja demi kebudayaan yang modern, yang bagus, yang pro kemanusiaan,
dalam kemerdekaan dan kesetaraan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya semua budaya kami menjadi persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.